Kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah kondisi hidrologi dari si sistem dominasi air ya, atau water dominating system ya. Jadi dapat kita lihat di sini ya, hampir sama dengan yang sebelumnya ya, vapor dominated. Eh, Kalau kita lihat di sini kurvanya semakin dalam ya, atau semakin besar kedalaman, maka P dan T-nya juga akan semakin besar ya, semakin ke kanan. Nah, ini ya. Semakin besar kedalaman, maka P dan T juga semakin tinggi. Nah, namun dia tidak mencapai kondisi evaporasi atau kondisi adiabatik ya, karena reservoir yang ada di kondisi water dominated system ini dia bukan reservoir yang close boundary ya, sehingga masih terjadi outflow ya, atau adanya fluida. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi karena dia bukan close boundary, jadi masih terjadi outflow ya. Nah, dia menunjukkan masih banyaknya, ditunjukkan dengan masih banyaknya manifestasi di sekitaran reservoirnya ya. Karena adanya outflow ini, maka uh, tidak uap yang terpanaskan ya, dia masih bisa keluar ya melalui rekan-rekan ini, sehingga di reservoir yang terbentuk adalah atau yang lebih dominan adalah airnya. Uapnya dia keluar ke melalui rekan-rekan yang dan berubah berbentuk berupa manifestasi ya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari pembesaran di pore throat-nya ya, dapat dilihat di sini di pori-porinya ini dia fasenya ini berupa air dan uap panas gitu ya. Jadi ada namun yang lebih dominan adalah airnya gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk manifestasi geothermal ya. Jadi untuk melakukan eksplorasi panas bumi ya, biasanya tempat yang pertama kali kita kunjungi ini adalah si manifestasi geothermal ini ya. Manifestasi ini adalah gejala-gejala yang terjadi di permukaan ya. Jadi gejala-gejala yang terjadi di permukaan yang menjadi penciri adanya sumber daya geothermal yang ada di bawah permukaan. Nah, itu ya. Nah, hampir sama dengan sistem minyak bumi ya biasanya ya. Adanya suatu sumber panas bumi di bawah permukaan biasanya ditunjukkan dengan adanya manifestasi panas bumi di permukaan ya. Kalau di migas mungkin manifestasinya berupa oil seepage ya, atau rembesan minyak ya, dan juga singkapan batuan yang kaya akan material organik. Kalau di geothermal, nah ini adalah manifestasinya ya. Manifestasinya berupa streaming gong, warm ground, mud pools, fumarole, geyser, silica sinter, hot lake, warm spring, dan hot warm pond ya. Ada mungkin satu lagi yang nggak masuk di sini, nih ya, apa namanya? Bentar. Oh, sudah ada fumarole, sudah ada ya, maaf. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa contoh manifestasi panas bumi yang ada di permukaan ya. Tepatnya ada di lapangan Kamojang kalau nggak salah ya. Jadi daerah yang memiliki manifestasi panas bumi ya, biasanya adalah daerah yang pertama kali kita kunjungi ya saat proses eksplorasi panas bumi ini. Karena dari karakteristik si manifestasi ini ya, dari kandungan kimianya kita dapat membuat berbagai perkiraan mengenai sistem panas bumi di bawah permukaan. Contohnya itu jenis dari sistemnya ya, jenis panas buminya, lalu dan juga temperatur di reservoirnya. Jadi itu ya, bisa samplingnya itu bisa kita ambil dari fluidanya ya, ataupun dari si silika silinternya ya, atau endapan silika yang ada di sekitar si manifestasinya itu ya, dan yang lain-lain mungkin ya. Oke, kita lanjut ya, next. Nah, ini adalah penjelasan dari si warm ground ya, atau tanah hangat ya. Jadi
Nah, warm ground ini ya sebenarnya hampir sama penjelasannya dengan si tanah beruap ya atau steaming ground. Jadi eh, uap panas yang berasal dari tanah ini diperkirakan dari suatu lapisan tipis dekat permukaan yang mengandung air panas ya, yang mempunyai temperatur sama atau lebih besar dari titik didihnya ya atau boiling point. Nah, perbedaannya dengan warm ground, kalau dia di warm ground ya atau tanah hangat, jadi tanahnya ini dia apabila dicek temperaturnya itu dia lebih panas dari temperatur normalnya. Jadi lebih panas dari temperatur di sekitarnya. Hal ini bisa terjadi karena perpindahan panas mungkin secara konduksi ya. Jadi tidak melibatkan fluida di sekitaran lokasi ini sehingga tanahnya ini cenderung lebih panas. Sedangkan kalau tanah meluap ya, berarti di sini terjadi perpindahan panas ini secara konveksi. Jadi sehingga menyebabkan karena ada uap, ada fluida ya di sekitaran batuannya ini atau daerah eh, yang relatif panas ini, yang tanahnya panas ini, karena adanya eh, asosiasi fluida sehingga terjadi ini ya, terjadi terbentuk steaming ya atau uap di tanah ini. Nah, itu ya. Bisa juga airnya ini berasal dari eh, air meteorik ya, yang memanaskan si tanah yang panas tadi sehingga terbentuk steaming ground. Ya. Kalau temperaturnya ini bisa cukup untuk memanaskan atau menguapkan ya si air yang ada di sekitarnya. Itu ya. Next, ini untuk mata air panas ya atau hot spring. Jadi mata air panas ini terbentuk karena adanya aliran panas dari bawah permukaan melalui rekahan ya atau rekahan batuan. Nah, mata air panas ini juga bisa digunakan untuk memperkirakan jenis reservoir di bawah permukaan. Jadi mata air asam ya biasanya adalah kalau dia sifatnya asam, manifestasi permukaan dari reservoir yang didominasi uap ya. Tapi kalau dia mata airnya sifatnya netral, maka eh, ini adalah manifestasi dari reservoir yang didominasi air, gitu ya. Lanjut, nah ini adalah manifestasi dari kolam dan danau air panas ya atau hot lakes ya. Jadi eh, danau air panas sebenarnya juga merupakan kolam air panas ya. Namun perbedaannya itu dari sisi luasnya ya. Jadi kalau eh, luasnya kecil dari 100 meter persegi mungkin kita sebut dia sebagai kolam air panas. Tapi kalau dia luasnya lebih besar dari 100 meter persegi bisa kita katakan ini adalah manifestasi danau air panas atau hot lakes ya. Nah, ini adalah fumarole ya. Jadi fumarole ini adalah lubang kecil yang mengeluarkan uap panas ya atau uap kering atau bahasa Inggrisnya itu kita kenal dengan dry steam ya. Nah, uap panasnya ini dia mengandung butiran-butiran air atau wet steam. Apabila fumarole mengandung gas H2S ya, maka manifestasinya ini kita sebut sebagai solvatar ya. Tapi kalau fumarolnya ini mengandung asam borik ya, disebut dengan sofionik gitu ya. Biasanya adanya fumarol ya di daerah panas bumi ya, adanya manifestasi fumarol di daerah panas bumi ini mencirikan kalau di bawah permukaan ini ya, reservoirnya ini adalah reservoir yang didominasi oleh uap. Karena di permukaan saja dia sudah berupa uap panas, apalagi di reservoir ya, pasti temperaturnya lebih tinggi dari titik didihnya, gitu ya. Oke, ini udah habis sesinya, kita lanjut ke part selanjutnya ya.